warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan personal oleh Carl Rogers. Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan yang berpusat pada klien. Pendekatan dari Rogers ini konsisten menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia itu hanya dapat dipahami dari bagaimana manusia itu mendorong realitas secara subjektif. Oleh karena itu, manusia punya kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebenarnya, Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian, namun beliau menemukan 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan diri. Organisme merupakan makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Sedangkan diri adalah penggambaran konsepsi seseorang mengenai dirinya sendiri atau ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Nah, ternyata konsep pokok dari teori kepribadian Rogers ini adalah self atau diri. Sehingga dapat dikatakan bahwa self itu satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Kemudian Rogers membagi self-konsep menjadi 2, yaitu real self dan ideal self. Real self merupakan keadaan diri saat ini atau bagaimana seharusnya menjadi diri kita sendiri. Contohnya, misalnya di sekolah SD, guru ikut bermain dengan siswanya untuk melakukan pendekatan. Sedangkan ideal self adalah keadaan diri yang ingin dilihat oleh diri itu sendiri atau sebuah keinginan yang ingin dicapai oleh diri kita. Sebenarnya kita mau menjadi manusia yang seperti apa sih? Yang sukses, yang bahagia, atau seperti yang lainnya? Tapi seringkali kita terjebak di kondisi ideal self dibandingkan dengan real self kita. Sehingga tanpa kita sadari, real self kita terabaikan. Rogers juga berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya baik dan sehat. Manusia harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dalam proses pendewasaan dan kontrol diri. Seseorang dianggap telah dewasa apabila ia mampu berdamai dengan ideal self. Artinya, kita mampu mengetahui porsi dan batasan diri kita, sehingga kita tidak terlalu berekspektasi tinggi pada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri yang real atau real self dan diri yang diciptakan atau diidamkan atau ideal self. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Untuk menunjukkan real self dan ideal self kita sesuai atau tidak, akhirnya Rogers mengenalkan 2 konsep baru, yaitu kongruense atau saling suai dan inkongruense atau tidak saling suai. Kongruens ketika ideal self sama dengan real self, sedangkan inkongruens ketika ideal self berbeda dengan real self. Contohnya, ada seorang anak perempuan ingin memiliki kulit yang putih, namun pada kenyataannya saat ini anak itu berkulit hitam. Jadi, ini terjadi ketidakcocokan antara ideal self dengan real self-nya. Akibatnya, anak itu akan merasa cemas. Sebagaimana ahli humanistik lainnya, Rogers juga mendasarkan dinamika kepribadian itu pada konsep aktualisasi diri. Oleh karena itu, Rogers memiliki pandangan bahwa aktualisasi diri adalah kunci dari perkembangan manusia secara optimal. Nah, untuk mengaktualisasikan diri, kita butuh yang namanya kepercayaan, cinta, kasih sayang, dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan-kebutuhan ini Rogers biasa menyebutnya dengan kebutuhan akan penerimaan positif.
Misalnya, anak-anak akan merasa senang ketika diberi pujian yang baik. Begitupun sebaliknya, recharge positif terjadi secara timbal balik. Kemudian, Rogers membagi recharge positif itu menjadi dua macam, yaitu conditional positive recharge atau penerimaan positif bersyarat dan unconditional positive recharge atau penerimaan positif tak bersyarat. Jadi, bagaimana perbedaan conditional positive recharge dengan unconditional positive recharge? Conditional positive recharge adalah sebuah keadaan di mana seseorang diakui dan dipuji berdasarkan pencapaian atau prestasinya. Contohnya, seorang siswa yang selalu meraih peringkat 1 di kelasnya, dia pasti lebih sering dibanggakan dan diperhatikan oleh gurunya. Sedangkan unconditional positive recharge adalah sebuah keadaan di mana seseorang diakui dan dipercaya memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan, sehingga ia dihargai bukan karena pencapaiannya, tapi karena menjadi dirinya sendiri. Contohnya, seorang ibu yang selalu menyayangi anaknya tanpa peduli anak itu nakal atau tidak. Kemudian, adapun penerapan teori belajar di sekolah, yaitu keinginan anak untuk belajar diberikan kebebasan untuk memuaskan keingintahuan mereka tanpa dihalangi ruang kelas, pakaian yang selalu diatur, peraturan sekolah yang mematikan, daya kreativitas, maupun guru yang mengatur. Belajar secara signifikan, proses belajar ditujukan bukan untuk mengajar nilai, tetapi untuk bisa memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, belajar tanpa ancaman belajar, dan belajar atas inisiatif sendiri. Anak-anak belajar tidak hanya selama jam belajar di sekolah. Guru yang baik menurut teori ini adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis, mampu berhubungan dengan siswa dengan mudah dan wajar, ruang kelas lebih terbuka dan mampu menyesuaikan pada perubahan. Sedangkan guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah, mudah menjadi tidak sabar, suka melukai perasaan siswanya dengan komentar yang menyakitkan, dan bertindak agak otoriter serta kurang peka terhadap perubahan yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.